Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati majelis asatidzah yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati nazamatit thalaba yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang saya banggakan kawan-kawan seperjuangan yang sempat hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dialah kita bisa berkumpul di depan gedung Sanawiyah dengan keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan ke baginda alam Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammadin Manting merah. Lagi pada tanggal 10 Zulhijjah kita semua berkumpul di dalam masjid Jami' Azhar Sa'adah menikmati indahnya matahari. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali ini untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi na'udzu min syaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala khairil khuluq Muhammadin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz yang mulia, Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sengaja saya beri judul 4 macam amal yang berat pengerjaan lagi berat timbangan. Dianggap paling berat untuk dilakukan seorang muslim. Imam Ali karamallahu wajhah pernah berkata bahwa ada 4 macam amal yang berat untuk dilakukan. Yang pertama ialah al-'afwu 'indal ghadab, atau memberi maaf ketika dalam keadaan emosi. Dalam sebuah hadis diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, man kaffa ghadabahu kafallahu 'anhu 'adzabahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menjauhkan azabnya. Contoh amal berat yang kedua ialah al-judi fil usrah, atau menjadi pemurah dan dermawan. Ketika kondisi saku, keuangan kita. Ya Rabbi bil Mustafa momentum Hari Raya Idul Adha, sejak kemarin sore, tepatnya tenggelam matahari, terdengar suara takbir, tahmid dan tahlil menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha yang mubarak. Marilah kita bertakbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu
Allahu Akbar walillahil hamd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa kembali di hari raya Idul Adha dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari raya Idul Adha yang dirayakan oleh umat seluruh dunia pada setiap bulan Zulhijjah merupakan hari raya yang paling identik dengan dua ibadah, yakni haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua haji ini memang bisa dirayakan setiap bulan Zulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban tidak dipisahkan dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Karena banyak peristiwa kehidupan diabadikan dalam ritual haji dan kurban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang kompak, biar lebih kompak, senada dan seirama menggelegar ke angkasa, nyut-nyutan di dalam dada dengan nada-nada cinta. Aduh, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu ketika Imam Asy-Syafi'i merasa kesulitan dalam hafalannya, yang langsung mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Apa yang diadukan Imam Asy-Syafi'i kepada gurunya? Ada yang tahu? Yang diadukan Imam Asy-Syafi'i ada tentang kesulitan hafalannya, sebagaimana di dalam At-Talim Mutalim dikatakan, aku laporkan kepada Waqi', hafalanku lemah. Ia menunjukiku agar ku tinggalkan laku maksiat. Hafalan itu adalah anugerah dari sisi Allah, dan anugerah dari sisi Allah tidak akan diberikan kepada orang yang jangan sampai bekas satu garis rotan yang sakitnya tak sampai 2 jam, membuat kita kehilangan mudabir kita tercinta, OPPS kita tercinta, dan guru-guru kita tercinta yang rela berjasa mengajar kita berjam-jam. Sekejam-kejamnya serigala, ia tidak akan membunuh anaknya sendiri. Sebuas-buasnya singa, ia tidak akan memakan anaknya sendiri. Karena tujuan mereka hanya satu, agar kau cerdas seperti singa, teliti seperti serigala. Pandanglah sudut pengurus dari sisi positifnya, karena jika kau pandang dari sisi negatifnya, tertutup 1000 kebaikan hanya karena satu kesalahan. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar walillahil hamd. Yang disebut sebagai meletakkan batu pertama fondasi Islam. Sebab Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan, yaitu di surah An-Nahl ayat 1 sampai 5. Sebagai rangkaian dari Ramadan ini, bahwa tanggal 1 Syawal diperingati hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha, yang disebut sebagai momen deklarasi peletakan batu terakhir dan penyempurnaan agama Islam. Sebab pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang maka sekitar 18 hari setelah ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau pun wafat di Madinah. Ayat ini merupakan
penutup dan penyempurnaannya. Sebagai hukum ibadah Arafah Idul Adha yang kita laksanakan pada tanggal 29 Juni 2023 kemarin. Itulah sebabnya hari raya Idul Adha dijuluki sebagai Idul Akbar.